STB Paragon teman-teman. Ternyata pabrik Tinol juga mengeluarkan STB ya. Isinya sama. Yang pertama kabel RCA, remote control, 2 buah batu baterai A3, dan STB nya dia standar, ukurannya besar, tidak kayak yang terpisah adaptornya. Paragon DTV 700, port USB nya di depan ada, tombol power, tombol mode, kemudian tombol positif negatif untuk mengecilkan mengeraskan volume, tombol channel naik turun, kemudian tombol OK. Dan port belakangnya itu ada antena in, antena out, HDMI out, serta AV out beserta koaksial untuk audio digital, dan 1 buah port USB. Jadi port USB nya ada 1 di depan, 1 di belakang. Oke, materialnya terbuat dari besi teman-teman. Pendingin untuk angin, sirkulasi anginnya dari atas dan samping kanan kiri. Oke, kemudian ada buku petunjuk Paragon DTV 700 user manual. Seperti apa dalamnya? Sebelumnya kita colokkan kabel RCA nya biasa. Untuk video kuning ke kuning, audio putih dan merah ya. Dan antena kita colokkan. Kita colokkan ke stop kontak. Kemudian kita lihat tampilannya di televisi seperti apa menunya. Ini sudah on. Kita tunggu. Nah, ini muncul mereknya Paragon teman-teman. O-nya kayak gambar Tinol. Karena dia pabrik Tinol ini. Untuk pengaturannya standar, FCA kita pilih semua biar semuanya tampil, tidak hanya yang saluran FCA saja. Kemudian daya antena kita pilih off. Kemudian kode pos kita pilih, kita tulis kode kecamatan yang ada di daerah kita. Teman-teman, untuk menu utamanya ini seperti ini. Ada program, kemudian gambar, pencarian, waktu, pilihan, pengaturan, dan USB. Untuk pencarian diprogram dulu, sementara ini kita LCN adalah off ya, biar nomornya nanti bisa ngurut. Acunya otomatis scan-nya kita off juga. Kemudian masuk ke pencarian. Di sini untuk melihat sinyalnya kita bisa masuk ke pengaturan manual dulu. Nah, ini siarannya mulai dari channel VHF ya, dari channel 2. Bandwidthnya 7 MHz. Untuk siaran TV digital berada di channel UHF. Kita masuk ke, kemudian kebetulan kita arah ke barat, ke Garut, adalah dia di channel 27, MUK 27. Nah, ini adalah MUK-nya MTEK. Sebelum melakukan pencarian, alangkah baiknya kita melihat kekuatan dan kualitas sinyalnya dulu ya. Pastikan kekuatan dia ngangkat sampai berwarna biru, kemudian kualitas sampai berwarna hijau, 67% dan 75%. Kalau kita scan pasti akan muncul siarannya. Tapi kalau kualitasnya kosong, walaupun kekuatannya ada, ini walaupun di scan berkali-kali pun tetap nggak muncul. Bagus mana? Mau scan manual maupun otomatis sama saja. Keunggulannya dengan scan manual itu kita bisa mengetahui siarannya, mengetahui kekuatan sinyal dan kualitas sinyalnya. Jadi kalau kekuatannya belum maksimal, kualitasnya belum muncul, kita bisa memperbaiki arah antena, ketinggian antena, maupun mengecek pengkabelan. Mungkin ada jack yang kendor, sambungan yang bermasalah ya. Jadi keunggulannya itu bisa kita cek dulu. Tapi kalau otomatis tidak menunjukkan kekuatan dan kualitasnya.
Akan tetapi untuk mengetahui pencarian manual itu kita harus tahu muknya dulu, minimal salah satu muk sesuai hadap antena. Misalnya kita ke barat itu, Garut itu ada di muk 27 untuk MTEK, muk 38 adalah untuk MNC, muk 42 untuk Trans, muk 43 untuk TVRI, dan muk 47 adalah untuk TVRI. Bagaimana kalau kita tidak mengetahui nomor-nomor muk tersebut? Nah, kita bisa cari di Google, nanya ke teman, atau misalnya kita mau pencarian otomatis, nggak masalah, tapi dengan catatan yaitu tadi, antena harus posisi betul, antena maksimal, ketinggiannya tidak terhalang oleh pepohonan, bangunan, gedung, ya, dan pengkabelan juga maksimal. Ini langsung scan otomatis nggak masalah. Cuma scan otomatis itu lebih lama karena dia akan menjelajah satu persatu frekuensinya, ini dimulai dari VHF ya, dia akan lebih lama. Lain dengan pencarian secara manual, kita bisa hanya pilih ke 6 muk yang ada di transmisi tersebut, jadi lebih cepat. Nah, ini kita tadi sudah memastikan bahwasanya secara manual tadi muknya menunjukkan kekuatan dan kualitas yang bagus. Nah, ini kita bisa scan otomatis, jadi nggak harus milih salah satu, tidak harus pencarian manual satu persatu jika tidak mengetahui nomor muknya. Begitu teman-teman. Sekarang kita pencarian dulu otomatis. Nah, kita lihat di sini ada kekuatan, sana ada kualitas. Ketika kualitasnya ngangkat, maka di sini akan muncul terscan muk-muk tersebut. Tadi muk 27 ini adalah CTV, Indosiar, Mochi, Mentari, dan RTV. Kemudian berikutnya ada muk 38, itu ada RCTI, Global, MNC, Inews. Nanti di muk 38 itu di frekuensi 610 ya teman-teman. Jika di sini ada kualitas nyala tapi tidak sampai ngangkat, nah di sini nggak tersimpan ya, jadi dapat sinyal tapi nggak maksimal. Nah, nanti kita lihat di sini di muk 610, di frekuensi 610 adalah muknya MNC. Kita lihat contohnya. Nah, ini 610 itu muncul RCTI, MNC, Global, Inews. Begitu seterusnya teman-teman sampai terscan semuanya muk yang ada atau bisa terpantau di daerah kita ya, sesuai dengan kekuatan antena dalam menangkap gelombang elektromagnetiknya. Jadi banyak sedikitnya itu ditentukan oleh kualitas kepekaan antena. Jadi bagaimana? Apakah harus tinggi? Sebenarnya bukan tingginya, tapi adalah halangan yang ada di depannya. Misalnya bisa saja hanya dengan 3 meter atau 4 meter bisa dapat siaran yang banyak. Karena apa? Depannya itu tidak terkena penghalang, tidak ada pohon, tidak ada bangunan, atau mungkin sawah-sawah, jadi tetap penangkapannya kuat. Bisa saja 12 meter belum dapat sinyal karena depannya adalah penghalangnya pohon-pohon rindang, bangunan maupun bukit. Nah, itu akan lebih susah teman-teman. Nah, ini terpantau ada 21 channel ya, sampai dengan ANTV dan TV One muknya Viva. Oke teman-teman, nah ini kita tekan tombol OK ya untuk melihat list daftar sinyalnya. Untuk naik turunkannya kita tinggal pencet ini ya, atas untuk naik, bawah untuk turun. Misalnya, nah ini ya, sambil menekan turun bawah. Misalnya udah kita pilih Indosiar, kita tinggal OK saja. Nah ya, nah ini maka akan pindah ke Indosiar, itu lagi live itu. Kemudian mau pindah lagi, tekan OK tengah saja untuk menampilkan list channelnya. Nah itu ya, tinggal naik turun RCTI misalnya ya. Nah, ini untuk menghilangkannya kita bisa tekan OK lagi tengah atau exit di sini ya, di tombolnya. Kemudian untuk melihat sinyalnya kita bisa pencet ini tombol info di sini ya. Nah, tekan 2 kali maka akan tampil sinyalnya. Untuk volume kita bisa tekan tombol kanan untuk mengeraskan dan tombol kiri untuk mengecilkan teman-teman. Nah itu ya.
Oke teman-teman, begitu untuk sedikit review dari STB Paragon D TV 700. Terima kasih.